Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai molornya pembangunan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang seharusnya rampung pada akhir tahun ini. Presiden Jokowi menyebut salah satu kendala proyek ini adalah masalah lahan yang ternyata sulit dikendalikan. Presiden Joko Widodo memahami bahwa pengerjaan proyek ini telah molor target yang ditetapkan. Sang kepala negara menegaskan tidak mencari-cari alasan, meskipun Indonesia dalam 2 tahun lebih terakhir diterjang pandemi COVID-19. Sang kepala negara mengatakan, apabila tidak ada aral melintang, maka proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan dioperasikan pada pertengahan 2023 mendatang. Namun, Presiden Jokowi enggan bicara banyak perihal rencana Presiden Cina Xi Jinping menjajal kereta api cepat Jakarta-Bandung pada November mendatang. Menurut Presiden Jokowi, perbincangan terkait hal tersebut masih dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20 di Washington DC. Sri Mulyani pun menyebut dunia dalam situasi bahaya. Sang bendahara negara menyebut dunia bertemu lagi dengan situasi ekonomi global yang lebih menantang dan dalam keadaan bahaya. Hal ini disebabkan risiko yang semakin meningkat, inflasi yang tinggi, pertumbuhan yang lemah, kerawanan energi dan pangan, serta risiko iklim dan fragmentasi geopolitik. Menurut Sri Mulyani, hal ini tidak terlepas dari pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya berakhir, diperparah oleh perang Rusia dan Ukraina sebagai biang kerok krisis pangan dan energi yang menimbulkan lonjakan inflasi di mana-mana. Ditambah, situasi semakin rumit saat negara maju mengubah arah kebijakan moneter. Pemerintah memberi sinyal penerapan perdagangan karbon termasuk pajak karbon akan diterapkan mulai 2025 mendatang. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, Indonesia terus berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu yang akan diterapkan di awal adalah perdagangan karbon maupun pajak karbon yang ditargetkan berfungsi pada 2025. Erlangga menjelaskan, perdagangan karbon merupakan mekanisme jual beli karbon dan sertifikat emisi sebagai surat berharga yang dapat diperpanjang di bursa karbon. Sementara itu, pajak karbon menjadi disinsentif pengguna energi kotor atau tidak terbarukan. Penggunaan dana dari pajak karbon untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi bersih atau terbarukan. Selain perdagangan dan pajak karbon, kebijakan lainnya yang diterapkan pemerintah untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau yaitu akuisisi energi bersih, aturan mengenai PLTU pensiun dini, dan konversi sumber energi kotor. Arab Saudi membantah tudingan Amerika Serikat bahwa pemangkasan produksi minyak oleh OPEC Plus tidak berdasarkan fakta, apalagi karena tunduk kepada Rusia. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan pemangkasan produksi minyak 2 juta barel per hari telah melalui kesepakatan seluruh anggota OPEC Plus. Pertimbangannya adalah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, serta membatasi volatilitas pasar. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam Arab Saudi akan ada konsekuensi hubungan kedua negara akibat keputusan pemangkasan produksi OPEC Plus. Amerika Serikat menuding Arab Saudi ingin membantu Rusia karena negara-negara barat membatasi ekspor minyak Rusia sebagai respon terhadap perang di Ukraina. Presiden Joko Widodo kembali membeberkan gawatnya kondisi dunia. Presiden Jokowi mengklaim mendapatkan informasi dari Menteri Keuangan yang telah berada di Washington DC untuk menghadiri IMF World Bank Meeting. Dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antri di markas IMF menjadi pasien. Hal ini dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina yang memporak-porandakan ekonomi dunia. Menurut sang kepala negara, inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang yang sangat mahal sekali. Indonesia Mission Chief Asia and Pacific Department IMF Cheng Hon Lim mengungkapkan bahwa 28 negara tersebut mengalami permasalahan serius akibat kenaikan harga pangan yang luar biasa. Menurut Cheng Hon Lim, negara-negara calon pasien IMF tersebut umumnya berasal dari kawasan sub-Sahara Afrika. Beberapa waktu lalu, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengingatkan 48 negara di seluruh dunia secara khusus terkena krisis pangan. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 20 negara terutama negara Afrika sedang memerlukan bantuan darurat untuk mengatasi krisis pangan global.